Setelah beberapa waktu lalu, Ole Romani sempat bertemu dengan Jay Itzas dan sempat juga ngobrolin soal potensi gabung timnas. Baru-baru ini kabar yang gak kalah sedap muncul saat Pak Erick Thohir diketahui telah memfollow akun Instagram dari Ole Romani. Tentu ini bukan sembarang memfollow ya, karena Ketua Umum PSSI tentu gak sembarangan ngefollow para pemain sepak bola. Hanya mereka yang sudah gabung timnas lah yang difollow Erick Thohir. Jadi, apakah ini artinya Ole sudah setuju untuk gabung timnas? Kita akan bahas dalam video berikut ini. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, nama Ole Romani kami pikir udah gak asing lagi bukan? Penyerang yang saat ini bermain untuk tim FC Utrecht di Eredivisie itu adalah penyerang yang paling diinginkan oleh para fans timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Utara ini merupakan salah satu penyerang muda dengan potensi yang sangat besar di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, ia sempat mencetak 11 gol dalam satu musim di Eredivisie bersama FC Emmen, di mana hal itu membuat FC Utrecht membelinya di musim selanjutnya. Sial, di musim pertamanya di Utrecht, cedera membuat ia gagal bersinar, yang kemudian coba ia jawab dengan penampilan lebih baik di musim kali ini. Meski begitu, proses untuk meyakinkan Ole Romani guna bergabung ke timnas Indonesia bukanlah proses yang mudah. Jadi, sejak pertama kali dihubungi PSSI atau Erick Thohir pada bulan Mei, Ole selalu mengatakan akan memikirkannya. Ia membutuhkan waktu untuk mempelajari semua. Begitupun saat pemain timnas Indonesia yang juga sahabatnya, Ragnar Uratmangun, menanyakan hal yang serupa pada Ole. Ia mengatakan pada Ragnar akan memberitahu sahabatnya tersebut usai mengambil keputusan. Namun meski lama, Ole sempat mengatakan jika semua berjalan ke arah yang positif. Ia punya Ivar Jenner yang satu tim dengannya di FC Utrecht. Ia juga sempat ketemu Jay Itzas beberapa waktu lalu. Hingga terbaru, apa yang ingin kita lihat akhirnya muncul saat Erick Thohir memberikan kode rahasia dengan memfollow akun Instagram Ole Romani. Apakah arti dari Erick Thohir memfollow Ole Romani ini? Aktivitas dari Erick Thohir tersebut mungkin ini tampak sederhana ya. Tapi jika teman-teman tahu, Erick Thohir sampai saat ini hanya memfollow 500-an orang saja di akun Instagramnya. Yang ia follow tentu ada pejabat, orang-orang dekatnya, hingga orang-orang Indonesia berprestasi. Untuk pemain sepak bola hanya mereka yang memiliki hubungan dengannya yang ia follow. Selain itu hanya pemain timnas atau orang-orang yang membela timnas lah yang sudah Ketua Umum PSSI itu follow. Seperti Amar dari timnas U17, Dion Mark yang sudah pernah membela timnas U19, Walpur Jardim, Martin Paes hingga Justin Hubner. Gak ada nama Emil yang belum mau gabung timnas, bahkan meski sudah berfoto dengan Erick Thohir. Begitupun Kevin Dix, belum ada namanya di daftar akun yang di-follow Erick Thohir. Sehingga di-follow-nya oleh Romani adalah tanda serius, karena sekali lagi hanya ada nama-nama pemain yang sudah membela timnas lah yang sudah di-follow Erick Thohir. Perlu dicatat juga, Erick Thohir ini orang yang hati-hati dan gak buru-buru. Ia gak akan mengirimkan kode kalau gak pasti-pasti. Sehingga dengan kode ini, kami pikir ini adalah jawaban. Jika Ole paling tidak sudah setuju untuk gabung ke timnas. Tinggal nantinya gimana timnas bisa memproses Ole. Shin Taeyong bahagia banget. Jika Ole Romani pada akhirnya bergabung ke timnas Indonesia, STY pasti bahagia banget. Pasalnya, Ole adalah sosok striker yang diinginkan oleh Coach Shin untuk memperkuat lini serang skuad tim Garuda yang dapat dikatakan belum sempurna. Seperti kita tahu, Coach Shin ini pernah sedikit mengeluh dan memberikan penilaian negatif pada lini serang timnas saat gagal tampil efektif dan efisien di 2 laga kualifikasi Piala Dunia terakhir menghadapi Irak dan Filipina.
di mana saat itu timnas terlalu banyak menyia-nyiakan peluang untuk menciptakan gol. Hadirnya Ole inilah yang kemudian diharapkan bisa jadi opsi terbaik tim Garuda untuk menyelesaikan masalah tersebut, jika mengingat Ole adalah salah satu penyerang dengan finishing mematikan di Liga Belanda saat ini. En Romani zorgt voor de 1-0. Maar nee, de vlag ging even omhoog, maar daarna weer naar beneden. Dus mogen ze vieren. Nieuwpoort belast met het dekken van Romani. Verplicht, letterlijk. Dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de. Door Van den Berg. Toornstra. Langs Schendelaar die dan al uit positie. Ole menjalani awal musim yang sempurna. Setelah musim lalu hanya mampu menciptakan 1 gol dengan dirinya lebih banyak berkutat di meja perawatan, musim ini Ole Romani mengawali musim barunya dengan cara yang mengesankan. Tampil dengan kondisi prima, Ole sudah tampil menggila di pramusim untuk FC Utrecht. Sebelum akhirnya ia juga membuktikan di laga resmi. Bermain di partai pembuka Eredivisie saat FC Utrecht harus berhadapan dengan PEC Zwolle, Ole Romani sukses jadi satu-satunya pencetak gol kemenangan bagi timnya saat mampu memanfaatkan umpan matang di kotak penalti. Itu adalah gol pertama di laga perdananya yang membuat Ole sukses mengambil kembali tempat utama di skuad FC Utrecht. En dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de. Door Van den Berg. Toornstra. Langs Schendelaar die dan al uit positie. 1-0. En Romani. Jelas, Ole musim ini coba kembali membuktikan jika ia masih jadi salah satu striker terbaik di Eredivisie. Ia punya target besar dan tentu akan sangat bagus bagi timnas Indonesia jika memiliki penyerang seperti sosok Ole Romani. Kedalaman lini serang timnas. Saat ini sendiri timnas Indonesia sebenarnya telah memiliki cukup banyak stok penyerang, tapi secara umum mereka bukanlah para penyerang goal getter. Sebagai contoh ada Ragnar dan juga Rafael Strijk. Kehadiran keduanya adalah salah satu kunci di balik cara timnas bisa merusak pertahanan lawan. Tapi keduanya adalah penyerang sayap yang secara finishing tak sebaik goal getter. Selain Ragnar dan Strijk, kita juga masih punya Sananta, Hoki, Dimas Derajat, hingga Witan dan Egy. Tapi jelas untuk bersaing di level Asia dan menembus Piala Dunia, kita masih membutuhkan sosok penyerang setajam Ole, bukan? Yang pasti, banyak stok penyerang di tubuh timnas akan sangat baik. Kita memiliki kedalaman sektor yang membuat Coach Yin bisa memilih pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang ingin ia gunakan. Jika pada akhirnya Ole bergabung ke timnas, masalah efektivitas gol kami pikir tidak perlu diragukan lagi. Sosok penyerang 185 cm itu telah dianggap sebagai salah satu penyerang top dari Liga Belanda. Dan tentu saja, kehadirannya bakal menyempurnakan lini serang tim Garuda. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya serang tim dan memperbesar peluang Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama dalam menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.